Suami terakhir. Bab 6826 Bab 6830. Bab 6826. Saat dia mengatakan ini, mata Lukas penuh dengan kelicikan. Dia berencana untuk menangkap Twilight hidup-hidup, tidak hanya untuk memahami kematian palsu Gu Qianqiu, tetapi yang lebih penting, dia juga ingin mendapatkan buku medis yang ditulis oleh Twilight. Anda tahu, Twilight adalah peri medis terkenal di sungai dan danau. Selama dia mendapatkan keterampilan medisnya, Harold pasti akan lebih menghargainya, dan pada saat itu, statusnya di Dao Surgawi juga akan meningkat. Sial. Mendengar ini, Twilight mau tidak mau mencibir. Bajingan ini sebenarnya menginginkan buku medis saya. Berpikir pada dirinya sendiri, Twilight menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada Lukas dengan dingin. Saya memang menulis The Holy Hand Medicine Classic. Itu untuk kepentingan dunia, dan diteruskan ke generasi dengan kebajikan dan ambisi masa depan, dan kamu adalah penjahat tak tahu malu dengan cara tercela. Kamu ingin mendapatkan buku kedokteran juga. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Apakah kamu pantas mendapatkannya? 3 kata itu menyentuh hati Lukas seperti palu godam yang tak terlihat. Dalam sekejap, wajah Lukas sangat jelek, seolah-olah dia telah sangat dipermalukan, dan amarahnya semakin meningkat. Bagus, sangat bagus. Akhirnya, Lukas sadar, menunjuk ke arah Twilight dan mengutuk dengan kejam. Orang tua, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana memuji. Sekarang hidupmu ada di tanganku, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Apakah kamu ingin mati? Sial, lelaki tua ini benar-benar bau dan tangguh. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu malah memarahiku. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Menghadapi kemarahan Lukas, Twilight tidak panik sama sekali, dan berkata dengan tenang pada saat itu. Jangan terlalu bertele-tele, saya tidak akan memberimu buku medis. Kamu panggil Harold, saya akan berbicara dengannya. Di mata Twilight, Lukas adalah seorang badut, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengannya. Selain itu, Twilight juga tidak mempercayai kata-katanya. Orang seperti ini tidak akan mengkompromikan tujuannya, dan apa yang dia katakan tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Bahkan jika dia menyerahkan dokumen medis, dia tidak akan melepaskannya. Orang tua. Pada saat ini, Lukas tiba-tiba menjadi cemas, mengeluarkan belati, meletakkannya langsung di hati Twilight, dan berkata dengan garang. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Jika kamu masuk akal, cepat serahkan buku medisnya. Saat ini, mata Lukas penuh dengan niat membunuh. Saya menghabiskan waktu lama untuk berbicara dan berbicara, tetapi lelaki tua ini tidak menyukaiku. Tidak hanya itu, tetapi dia juga sangat mempermalukan saya, sulit bagi siapapun untuk tenang tentang masalah ini. Merasakan hawa dingin yang datang dari belati, Twilight menjadi lebih acuh tak acuh. Saat itu, dia menghela nafas ringan, dan berkata perlahan. Tidak ada buku medis, dan aku akan mati. Jika kamu memiliki keberanian, kamu bisa membunuh saya. Setelah kata-kata itu jatuh, Twilight perlahan menutup matanya, seolah pasrah. Omong-omong, Twilight telah menjelajahi sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan kemampuannya membaca orang sangat luar biasa. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan pikiran Lukas. Anak ini baru saja bergabung dengan Harold dan belum mendapatkan kepercayaan yang cukup, jadi dia tidak berani melakukan apapun padanya untuk saat ini. Bagaimanapun, dia adalah Penatua Agung Dao Surgawi, seorang peri medis yang terkenal di dunia, dan dia adalah target utama rayuan Harold. Sial. Melihat ekspresi Twilight yang melihat kematian sebagai rumah, Lukas sangat marah, dan pada saat yang sama dia ragu-ragu. Orang tua ini tidak mau makan keras dan lunak, dan agak sulit untuk ditangani. Tebakan Twilight benar. Dia memiliki identitas khusus, Lukas benar-benar tidak punya nyali untuk membunuhnya. Tapi menyerah seperti ini sungguh merugikan. Kemarilah. Detik berikutnya, mata Lukas berkedip, dan dia tiba-tiba punya ide,
jadi dia berteriak keluar. Masukkan kompor. Untuk memaksa Twilight tunduk, Lukas sudah menyiapkan kompor. Lukas awalnya berpikir bahwa jika lelaki tua itu berkompromi, penderitaannya akan berkurang, tetapi dia tidak tahu bahwa tulang pihak lain sangat keras, jadi dia memutuskan untuk menyiksanya. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa murid membawa kompor dan mendekati ruang bawah tanah. Saya melihat kompor menyala terang, dan ada beberapa besi solder panas di dalamnya. Melihat pemandangan ini, hati Twilight terkejut, dan dia memelototi Lukas dengan marah. Kamu bajingan, apa yang akan kamu lakukan? Hahaha. Lukas mencibir, dan berkata perlahan. Orang tua, saya telah memberi Anda kesempatan. Tetapi jika Anda begitu ceroboh, tidak ada cara lain selain membuat Anda sedikit menderita. Bab 6827. Setelah berbicara, Lukas duduk kembali di kursi, dan berkata dengan dingin. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Dapatkah Anda membayar? Oh. Twilight tidak menanggapi, tetapi meludah dengan keras. Meskipun dia tidak berbicara, dia juga mengungkapkan sikapnya. Melihat pemandangan ini, wajah Lukas menjadi pucat pasi, dan dia langsung berteriak dengan marah. Eksekusi. Hari ini aku ingin melihat seberapa kuat tulang tuamu. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang murid mengambil besi panas, berjalan cepat, dan menekannya dengan keras ke tubuh Twilight. Ci. Dalam sekejap, dengan kepulan asap mengepul, pakaian Twilight langsung terbakar, dan kulitnya juga hangus, menyisakan kekacauan berdarah. Arg! Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menanggung siksaan semacam ini, bahkan Twilight melolong, bermandikan keringat dingin. Mendengar lolongan yang menyedihkan, Lukas penuh dengan lelucon, dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana rasanya? Twilight menarik napas dalam-dalam dan tidak menanggapi. Ketegasan melintas di mata Lukas, dan dia mengangkat tangannya lagi, dan murid itu mengambil besi solder, dan menekannya dengan keras ke tubuh Twilight. Twilight melolong sedih lagi, tapi matanya masih bersinar dengan tekad. Pada saat ini, Lukas menghibur dengan munafik. Meskipun buku medis itu penting, hidup tidak sepenting itu. Mengapa kamu begitu terobsesi dengan itu? Nadanya santai, mengungkapkan sedikit ejekan. Menahan rasa sakit yang parah, Twilight mengertakkan gigi dan berkata, Aku tidak akan pernah memberikan kepada penjahat sepertimu meskipun harus mati. Semburan rasa sakit yang parah tidak membuatnya berkompromi, tetapi semakin memperkuat prinsipnya. Sial. Melihat situasi ini, Lukas sangat marah. Terus lakukan eksekusi sampai dia reda. Ya, kakak senior. Mendengar kemarahan itu, para murid di sebelahnya menanggapi, lalu mengambil besi solder yang tersisa dan menempelkannya ke tubuh Twilight. Ci. Suara besi yang menghanguskan kulit terus bergema, diiringi lolongan sengsara Twilight, bergema terus-menerus di ruang bawah tanah. Pemandangan yang begitu kejam, bahkan beberapa murid yang melakukannya merasa ngeri. Saat ini, di luar penjara bawah tanah. Malam tiba sepenuhnya, dan halaman sub-altar sunyi, lalu sesosok tubuh masuk tanpa suara. Dia proporsional dan tinggi, dengan fitur wajah tegas. Itu adalah Daryl. Adapun altar cabang di kota awan cerah, Daryl sudah ada di sini beberapa kali, jadi dia sangat akrab dengannya. Dengan bantuan malam, dia menyelinap masuk dengan sangat mudah. Pada saat ini, Daryl melihat sekeliling halaman, dan diam-diam mengerutkan kening. Aneh, kenapa sepi sekali? Mungkinkah senior Twilight hanya berhenti sebentar dan pergi? Tidak. Lukas itu sangat tercela dan berbahaya, tidak mungkin dia membiarkan senior Twilight pergi. Berbisik di dalam hatinya, Daryl pertama-tama mencari di sekitar halaman depan, lalu berjalan perlahan ke belakang, dan ketika dia mendekati taman di belakang, dia mendengar jeritan samar datang dari arah penjara bawah tanah di depan. Brengsek. Pada saat ini, hati Daryl bergetar, dan dia segera mendengar bahwa teriakan itu berasal dari Twilight, dan amarahnya langsung melonjak.
Bajingan Lukas itu berani menyerang senior Twilight, dia benar-benar melanggar hukum. Mengutuk diam-diam, Daryl dengan cepat bergegas menuju ruang bawah tanah tanpa ragu-ragu. Bam! Dalam sekejap mata, ketika dia mencapai pintu ruang bawah tanah, Daryl menendang pintu hingga terbuka tanpa berpikir, membuat suara keras. Pada saat ini di ruang bawah tanah, Lukas masih duduk di sana dengan penuh kemenangan, menunggu Twilight untuk ditaklukkan. Ketika dia tiba-tiba melihat pintu ditendang terbuka, dia langsung terkejut. Sialan, siapa itu? Detik berikutnya, Lukas mengutuk dengan keras, dengan cepat melihat ke arah pintu, dan tercengang saat melihat itu adalah Daryl. Daryl, itu dia. Pada saat yang sama, beberapa murid yang hadir juga terpana saat melihat Daryl. Daryl menatap dingin ke arah Lukas dan yang lainnya, dan akhirnya, matanya tertuju pada Twilight, matanya berubah merah dan dia dipenuhi amarah. Daryl dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Twilight berlumuran darah, di mana-mana di tubuhnya hangus oleh besi panas. Lukas. Detik berikutnya, Daryl mengepalkan tinjunya, mengunci Lukas dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin. Apakah kamu istimewa atau tidak, penatua Twilight juga seniormu? Beraninya kamu memperlakukannya seperti ini. Bab 6828. Saat ini, Daryl penuh amarah. Ketika dia mendengar Twilight berteriak barusan, dia menebak sesuatu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lukas ini begitu kejam sehingga dia menggunakan siksaan seperti itu untuk menghadapi Twilight. Glek. Menghadapi teriakan marah Daryl, Lukas secara naluriah panik dan tanpa sadar menelan ludahnya. Tapi segera, Lukas sadar, berdiri, menunjuk Daryl, dan berteriak. Daryl, apa yang kamu lakukan? Kamu berani menudingku. Aku mencarimu, tetapi kamu datang ke pintuku. Setelah kata terakhir jatuh, Lukas mengangkat tangannya dan melambai. Turunkan Daryl untukku. Wus. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa murid di sampingnya mengeluarkan kekuatan mereka dan bergegas menuju Daryl. Daryl menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Keluar dari sini. Begitu kata-kata itu jatuh, Daryl mengangkat tangannya dan langsung mengirim beberapa murid terbang menjauh, dan kemudian dengan kilatan tubuhnya, dia langsung menuju ke arah Twilight. Melihat ini, ekspresi Lukas berubah. Apakah kekuatan Daryl begitu menakutkan? Berapa banyak murid yang bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya? Senior. Pada saat ini, mata Daryl merah, dia dengan cepat memutuskan talinya, dan memeluk Twilight. Senior, bagaimana keadaanmu? Dia disiksa dengan sangat buruk, dia merasa sangat tidak nyaman. Saat ini, tubuh Twilight hampir memar, tubuhnya dipenuhi bau terbakar, pakaian dan dagingnya sudah direkatkan, berdarah dan berdarah, sangat menyedihkan. Mendengar teriakan Daryl, Twilight menarik napas dan berkata dengan lemah. Saudara Daryl, kamu di sini. Ketika dia berbicara, bibir Twilight pucat dan putih, dan seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ada senyuman di wajahnya. Tampaknya hidupku tidak layak untuk mati. Omong-omong, Twilight tidak tahu kekuatan Daryl, tapi Gu Qianqiu bisa membuatnya menggantikan sebagai Master Sekte. Kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan akan mudah berurusan dengan orang-orang seperti Lukas. Jangan khawatir, senior, aku akan menyelamatkanmu. Daryl menjawab, lalu perlahan menurunkan Twilight, membiarkannya bersandar di pilar. Segera, Daryl berbalik dan mengunci Lukas dengan dingin. Glek. Merasakan mata Daryl, Lukas hanya bisa menelan ludahnya, merasa sangat ketakutan. Sial, tampilan ini terlalu menakutkan. Ketakutan, Lukas berteriak keluar. Ayo, kemarilah. Daryl telah muncul. Ayo dan bawa dia turun. Mendengar teriakan itu, banyak murid di luar bergegas. Melihat para murid bergegas, Lukas mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dalam sekejap, dan berteriak pada Daryl. Daryl, kamu sangat sombong. Kamu berani sendirian menyelamatkan orang. Hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Setelah kata terakhir jatuh,
seluruh tubuh Lukas meledak, dan dia meninju Daryl dengan keras. Daryl mendengus dingin, berdiri tak bergerak, mengangkat tangannya dan memukulnya. Bam! Detik berikutnya, kedua tinju bertabrakan, dan suara tumpul meletus. Pada saat itu, Lukas hanya merasakan kekuatan yang mengerikan datang, seluruh lengan kanannya tiba-tiba patah, dan seluruh tubuhnya terhempas. Akhirnya, ketika dia menabrak dinding ruang bawah tanah, Lukas jatuh dengan lembut ke tanah. Saat dia mendarat, Lukas memuntahkan seteguk darah lagi. Daryl tidak memberinya kesempatan untuk bangun, jadi dia bergegas dan berkata dengan dingin. Kamu adalah penjahat, itu akan menjadi bencana jika kamu menyimpannya. Hari ini aku akan membersihkan rumah sebagai penguasa sementara Dao Surgawi. Begitu kata-kata itu jatuh, Daryl mengangkat tangan kanannya seperti kilat, dan menamparkan penutup surgawi Lukas dengan keras. Bam! Mendengar suara tumpul, Lukas hampir tidak punya waktu untuk menjerit, dan langsung mati kehabisan darah dari 7 lubang. Hiss! Melihat pemandangan ini, banyak murid yang bergegas mendekat semuanya tercengang, dan mereka hanya bisa terkesiap. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Daryl? Hanya satu gerakan untuk mengorbankan nyawa Lukas. Pada saat ini, Daryl bahkan tidak melihat tubuh Lukas, dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Siapapun yang ingin membalaskan dendamnya, datang saja. Pada saat ini, seluruh ruang bawah tanah sunyi senyap, semua murid menatap kosong ke arah Daryl, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Bab 6829. Melihat pemandangan ini, Daryl berhenti berbicara omong kosong, mengambil Twilight, dan melangkah keluar. Murid-murid yang menghalangi pintu dengan cepat memberi jalan. Di sisi lain, benua 9 daratan. Di makam kuno, Brenton memimpin beberapa murid, dan berjalan cepat di sepanjang lorong sempit, sambil melihat kembali ke arah belakang, tidak bisa menyembunyikan kepanikan di wajahnya. Setengah jam yang lalu, Patrick berpura-pura menjadi murid gerbang Elysium, dan bahkan berpura-pura bahwa Chester dan Dax ada di belakangnya, menakut-nakuti Brenton dan yang lainnya. Pada saat itu, Brenton sangat ketakutan sehingga dia membawa murid-muridnya dan melarikan diri. Akhirnya, seorang murid tidak tahan lagi, berhenti, terengah-engah dan berkata, "Penatua, tidak ada yang mengejar kita. Bisakah kita berhenti dan istirahat sebentar?" Mendengar ini, Brenton memberi isyarat kepada yang lain untuk berhenti, menoleh ke belakang, dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di belakang, dan segera mengerutkan kening secara diam-diam. Sial, apakah saya ditipu oleh murid gerbang Elysium itu? Jika Chester dan Dax ada di sini, mereka pasti sudah lama bertemu, bagaimana mereka bisa menunggu sampai sekarang? Untuk sementara, semakin Brenton memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia ingin membawa seseorang kembali untuk melihatnya, tetapi makam kuno di bawahnya seperti labirin besar, dan tidak ada jalan kembali. Dalam keadaan seperti itu, Brenton tidak punya pilihan selain mengajak orang berkeliling untuk menyelidiki tanpa tujuan. Setelah waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya keluar dari lorong sempit dan melihat sebuah ruangan batu di depan mereka. Ruangan batu itu tidak terlalu besar, setengah ukuran lapangan basket. Perabotan di dalamnya sederhana, dengan hanya satu tempat tidur batu dan satu meja batu. Oh! Namun, ketika mata Brenton tertuju pada ranjang batu, mereka semua tercengang. Mereka melihat sesosok kecil terbaring di ranjang batu, seorang anak laki-laki berusia 2 atau 3 tahun, gemuk dan putih, dan dia berbaring di sana tidur nyenyak. Melihat pemandangan ini, Brenton dan para murid terkejut. Mengapa ada anak di sini? Ya, itu aneh. Mungkinkah penjaga makam di sini? Brenton bereaksi terhadap diskusi beberapa murid, dan berkata dengan marah. Penjaga makam apa? Apakah dia sudah sangat tua? Bisakah dia menjadi penjaga makam? Seharusnya dia keturunan dari penjaga makam. Saat dia mengatakan ini, mata Brenton dipenuhi dengan kegembiraan. Boneka kecil ini pasti ada hubungannya dengan penjaga makam,
dan harus tahu di mana harta karun di makam kuno ini. Itu benar, Penatua benar. Pada saat ini, mendengar sudut pandang Brenton, beberapa murid mengangguk satu demi satu. Brenton tidak ingin berbicara omong kosong, jadi dia berjalan cepat ke kamar batu, mengangkat tangannya dan menepuk wajah anak itu, dan berteriak. Bayi kecil, cepat bangun. Nada suaranya tidak bisa menyembunyikan kesombongannya. Dalam hati Brenton, bayi kecil di depannya baru berusia 2 atau 3 tahun, dan dia sama sekali tidak mengancamnya. Namun, dia tidak tahu bahwa bayi ini tidak hanya muda, tetapi latar belakangnya tidak mudah. Itu adalah Zhu Xiansheng, putra Zhu Baji. Sebelum Zhu Xiansheng dan Cheers menyentuh mekanisme dan jatuh ke dalam perangkap, mereka dikirim ke makam seperti labirin ini. Pada saat itu, Zhu Xiansheng mencari lama, tetapi dia tidak dapat menemukan Cheers. Akhirnya, dia kelelahan dan tinggal di kamar batu ini dan tertidur. Pada saat ini, dibangunkan tiba-tiba, Zhu Xiansheng sangat kesal, membuka matanya dan menatap Brenton dan yang lainnya dengan dingin. Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu tidurku? Mendengar ini, Brenton terkekeh, dan menatapnya dengan tangan terlipat. Bayi kecil, keberuntunganmu telah datang. Mengapa kamu masih tidur? Bawa kami untuk menemukan harta karun di makam kuno, dan ada hadiah untukmu. Saat ini, di hati Brenton, dia masih percaya bahwa Zhu Xiansheng adalah keturunan penjaga makam. Harta karun. Zhu Xiansheng mengerutkan kening, lalu berkata dengan dingin. Harta karun apa? Cepat keluar dari sini. Jangan ganggu aku. Saat berbicara, Zhu Xiansheng penuh permusuhan. Meskipun Zhu Xiansheng masih muda, dia memiliki temperamen yang sangat keras, dan hal yang paling menyebalkan adalah orang lain mengganggu tidurnya. Oh! Brenton dan beberapa murid tercengang saat melihat bayi kecil dengan temperamen seperti itu. Detik berikutnya, Brenton menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata dengan dingin. Bayi kecil, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Zhu Xiansheng terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan berkata dengan dingin. Cepat pergi, kalau tidak, mati. Bab 6830. Hahaha. Mendengar ini, Brenton terkejut lagi, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Bayi kecil, kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata liar. Ayolah, aku ingin melihat bagaimana kamu membiarkanku mati. Setelah kata-kata itu jatuh, Brenton membuat gerakan kilat, siap untuk mengangkat Zhu Xiansheng. Melihat cengkeraman tangan Brenton, roh jahat Zhu Xiansheng langsung terangsang. Zhu Xiansheng mengucapkan sepatah kata dengan dingin, lalu mengangkat tangan kanannya, hanya mendengar suara getaran udara, dan bola api yang mengamuk dengan cepat mengembun. Apa? Boneka kecil ini bisa memadatkan api. Pada saat ini, melihat nyala api di tangan Zhu Xiansheng, tidak hanya Brenton, tetapi semua murid itu tercengang, dan hati mereka sangat terkejut. Zhu Xiansheng tidak berbicara omong kosong, dia mengangkat tangannya, dan api berkobar, langsung menuju ke arah Brenton. Arg! Semua ini terlalu tidak terduga, dan kecepatan Zhu Xiansheng sangat cepat sehingga Brenton tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung terkena api. Pada saat itu, dia menjerit, dan seluruh tubuhnya terbakar. Hanya beberapa detik kemudian, Brenton dibakar menjadi mayat hangus, kehabisan napas. Apa? Hanya satu gerakan. Membunuh Penatua Brenton hanya dengan satu gerakan. Melihat pemandangan ini, beberapa murid semuanya tercengang, dan mau tidak mau terkesiap. Boneka kecil ini terlalu kuat, kan? Pada saat ini, mereka tidak tahu bahwa Zhu Xiansheng tampak muda, tetapi tubuhnya mengandung kekuatan iblis tertinggi, jadi nyala api yang baru saja mengembun bukanlah nyala api biasa, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Brenton. Pada saat ini, Zhu Xiansheng melirik tubuh Brenton, dan berkata dengan dingin. Berani mengganggu istirahatku, ini cara turun ke barat. Saat dia mengatakan itu, Zhu Xiansheng memandangi beberapa murid di depannya.
Siapa di antara kamu yang masih menolak untuk menerima, kamu bisa datang dan bertarung denganku. Suaranya tidak dewasa, tetapi ada aura yang kuat. Ini. Menghadapi situasi ini, beberapa murid saling memandang dengan cemas, semuanya panik. Detik berikutnya, beberapa murid berlutut pada saat yang sama, gemetar di sekujur tubuh, memohon belas kasihan. Tuan, tolong maafkan saya, tolong maafkan saya. Maafkan saya. Brenton adalah seorang penatua, tapi dia membunuhnya dengan satu gerakan, siapa yang akan berani menjadi pemberani? Melihat pemandangan ini, Zhu Xiansheng mengangguk setuju. Oke, karena kamu takut mati, maka jaga gerbang untukku. Jika aku bangun dan tidak melihatmu, tidak ada dari kalian yang akan hidup. Setelah selesai berbicara, Zhu Xiansheng terus beristirahat di atas ranjang batu. Beberapa murid tidak berani lalai, dan buru-buru menjaga di luar pintu. Beberapa orang berpikir untuk melarikan diri, tetapi memikirkan kematian tragis Brenton, mereka masih menahan diri. Kakak senior, di mana kamu, kakak senior? Setelah berbaring sebentar, Zhu Xiansheng mengalami mimpi buruk, di mana dia tidak dapat menemukan Cheers, jadi dia berteriak dengan cemas. Apakah ini mimpi? Melihat pemandangan ini, para murid yang menjaga pintu saling memandang dengan cemas. Pada saat itu, mereka ingin membangunkan Zhu Xiansheng, tetapi mereka tidak memiliki keberanian. Lagi pula, boneka ini memiliki temperamen yang sedemikian rupa sehingga dia akan menyerang hanya dengan sedikit saja ketidaksepakatan. Akhirnya, sekitar setengah jam kemudian, Zhu Xiansheng bangun, dan ketika dia bangun, dia melihat beberapa murid menjaga pintu, jadi dia tersenyum dan berkata, "Ya, kamu patuh." Segera, Zhu Xiansheng bertanya, "Siapa kalian semua? Bagaimana kalian bisa masuk? Kembali ke tuanku." Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu murid dengan cepat menjawab, "Kami adalah murid dari Sekte Tianli. Penglihatan langit dan bumi muncul di sini sebelumnya, dan mengguncang 9 daratan. Banyak sekte juga telah datang." Dalam beberapa menit berikutnya, murid itu secara kasar menjelaskan situasinya. Visi langit dan bumi. Mendengar ini, Zhu Xiansheng tercengang sesaat, lalu terhibur. Makam kuno ini bisa memicu fenomena langit dan bumi, sepertinya pasti ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Segera, Zhu Xiansheng memikirkan kakak perempuannya, dan buru-buru bertanya. "Ketika kamu masuk, apakah kamu melihat seorang wanita? Namanya Cheers Newman. Dia sangat cantik seperti peri." Saat bertanya, mata Zhu Xiansheng penuh antisipasi. Harta karun makam kuno itu penting, tetapi menemukan kakak perempuan itu bahkan lebih penting. Karena di dalam hatinya, Cheers, selain dianggap sebagai orang tuanya, dia paling dekat dengan kakak perempuannya di dunia ini.